What is the Matrix? The Matrix adalah teori konspirasi yang menyatakan bahwa kelompok elit global mengendalikan dunia secara rahasia, menciptakan ilusi kebebasan, sementara sebenarnya semua aspek kehidupan kita sudah diatur oleh mereka. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa hidup ini seolah-olah kayak udah ada program yang mengatur? Dari kita harus sekolah sampai kita harus ngantor tiap hari. Evennya, kalau kita ke sekolah, itu tidak semua pelajaran kita diajari. Dan cara sekolah mendidik kita itu seperti mau membentuk kita menjadi seorang karyawan. Dan juga yang terakhir itu adanya sistem seperti perbudakan. Ya, sampai sekarang kita masih diperbudak. Tapi kita aja yang nggak sadar. Budak pada zaman dahulu itu memang kasihan banget karena itu mereka dipaksa untuk bekerja. Tapi reward yang mereka dapatkan adalah mereka dapat istri, mereka juga disediakan tanah, disediakan rumah. Jadi budak pada zaman dahulu walaupun tidak dikasih uang secara langsung, tapi mereka ada di reward. Bedanya dengan zaman sekarang, walaupun kita sudah merasa kita itu bebas ya, tapi sebenarnya kita itu diperbudak. Itulah yang menjadi inti dari video hari ini. Kenapa gue berani bilang kalau sampai sekarang kita masih diperbudak? Yang pertama, karena uang. Dan yang kedua, karena utang. Nah, ini gue jelasin secara singkat aja. Uang yang kita cari di zaman sekarang, ya, yang kita kerja mati-matian, itu bisa dicetak kapanpun. Ya, misalkan nih, lu mau nabung aja lah beli rumah. Ya, lu mau nabung aja beli rumah. Ya kan, harga rumah sekarang anggap aja 1M. Dan lu mau simpan sampai berapa lama? Ya, dengan gaji UMR, mau simpan berapa lama baru lu bisa dapat rumah. Dan bahkan ketika lu udah dapat duit 1M nih, harga rumahnya udah naik lagi. Itu adalah salah satu contoh. Ya. Nah, ini akan lanjut ke contoh kedua, yaitu utang. Karena orang tidak bisa beli rumah, mereka akan berutang. Dan ketika lu udah mulai berutang, lu tidak bisa suka-suka lagi untuk berhenti kerja, atau lu tidak bisa suka-suka lagi untuk start bisnis. Kenapa? Karena lu udah ada utang, lu udah ada kewajiban. Dan lu bayangin aja, ketika lu gak cocok di sebuah pekerjaan, lu gak akan berani untuk keluar karena lu udah ada utang. Walaupun sampai sekarang kalau lu tanya apakah ini fair atau tidak, ketika lu kerja dan lu dapat uang dan lu bebas untuk pakai uang lu untuk apapun, apakah itu fair? Jawabannya iya, fair. Karena ketika lu dapat uang, lu bisa pakai uang lu untuk tukar ke apapun yang lu mau. Dari lu mau nikah, dari lu mau cari pasangan, dari lu mau beli mobil, mau beli rumah, bebas. Apakah itu fair? Iya. Tapi apa bedanya dengan orang zaman dulu yang diperbudak? Ya kan? Yang diperbudak tidak digaji pakai uang, tapi mereka dapat makan, dapat tanah, dapat istri, dan lain-lain. Kalau misalkan lu bilang, oh tapi zaman dahulu itu kan, budak itu kan memang dipaksa untuk kerja dan tidak bisa suka-suka dia keluar. Apa bedanya dengan lu yang kerja di zaman sekarang dan terikat dengan utang? Ya, lu tidak bisa suka-suka keluar dari pekerjaan lu karena lu udah ada utang, dan lu juga tidak bisa suka-suka ya mau pindah kerjaan karena zaman sekarang mau cari kerja gak gampang cuy. Video ini spesial karena sebenarnya bahaya banget untuk bahas topik ini. Tapi ya karena channel gua masih kecil ya kan, dan audiens gua juga tidak terlalu banyak, harusnya aman-aman saja. Karena para elit yang di atas tidak mau kita tahu tentang kebenaran. Ada beberapa influencer yang sudah dibungkam. Dan hari ini spesial kita akan bahas tentang Timothy Ronak, kasus hilangnya channel YouTube Timothy Ronak. Dan walaupun channel Timothy Ronak sudah kembali pada saat video ini di-shoot, hari ini kita akan tetap bahas secara lengkap dan detail. Jadi video ini akan gua bagi menjadi 5 part. Yang pertama itu adalah part pendahuluan. Yang kedua, asal-usul konspirasi, The Matrix. Yang ketiga, peran elit global. Yang keempat, kasus Timothy Ronak. Dan yang kelima, gua akan bahas sampai implikasi dan dampak terhadap kehidupan kita. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Konspirasi The Matrix pada umum merujuk pada keyakinan bahwa realitas yang kita alami sehari-hari adalah ilusi yang diciptakan dan dikendalikan oleh sekelompok elit global yang memiliki kekuatan besar. Istilah ini terinspirasi pada film The Matrix yang tayang pada tahun 99, di mana dunia yang kita anggap nyata ternyata hanyalah simulasi yang dikendalikan oleh entitas yang lebih kuat. Dalam konteks konspirasi, The Matrix menjadi metafora untuk sistem yang menipu dan mengendalikan pikiran manusia agar mereka tetap patuh dan tidak menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Konsep dasar konspirasi The Matrix. Yang pertama, realitas yang dikendalikan. Dalam teori ini, realitas kita diyakini sebagai konstruksi yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tersembunyi seperti pemerintah, media, dan korporasi besar
yang semua dikuasai oleh elit global. Mereka menciptakan narasi dan sistem yang membuat masyarakat percaya bahwa mereka hidup di dunia yang bebas dan mandiri. Pada kenyataannya mereka dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tersebut. Ini seperti yang tadi gua bahas di awal. Kita tuh merasa udah free, udah bebas. Pada aslinya itu sebab kita dikendalikan oleh sebuah sistem yang bahkan kita itu tidak sadar. Kelompok ini diyakini terdiri dari individu ataupun keluarga berpengaruh yang memiliki kekayaan dan kekuasaan luar biasa. Seperti bankir internasional, politisi terkemuka, dan toko bisnis yang besar. Elit ini diduga menggunakan pengaruh mereka untuk mengendalikan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, teknologi, dan juga budaya. Inti dari konspirasi The Matrix. Konspirasi ini menekankan pada gagasan bahwa individu-individu di dunia ini secara tidak sadar hidup dalam kebohongan besar yang dirancang untuk mencegah mereka dari menemukan dan menantang kebenaran. Para penganut teori ini percaya bahwa dengan terbangun dari ilusi tersebut, seseorang bisa memahami realitas sebenarnya dan mulai melawan kontrol yang dilakukan oleh elit global. Teori ini sering dikaitkan dengan kecurigaan terhadap institusi besar dan narasi resmi, serta kepercayaan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang bekerja di balik layar untuk menjaga agar masyarakat tetap terkendali. Asal-usul konspirasi The Matrix. Yang pertama, sejarah dan ideologi. Konspirasi The Matrix sebagai sebuah konsep yang populer memang mendapatkan dorongan besar dari film The Matrix pada tahun 1999. Namun, gagasan di balik konspirasi ini sebenarnya memiliki akar yang jauh lebih dalam, berhubungan dengan teori dan filosofi yang sudah ada pada sebelumnya. Sekarang gua mau bahas beberapa teori untuk The Matrix, tapi di sini gua hanya pilih 3 saja yang paling terkenal dan paling gampang untuk dimengerti. Yang pertama adalah Plato Allegory of the Cave. Salah satu inspirasi filosofis tertua untuk konsep ini adalah alegori goa dari Plato. Dalam alegori ini, manusia digambarkan sebagai tahanan yang hanya bisa melihat bayangan di dinding goa. Sementara kenyataan sebenarnya ada di luar goa tersebut. Ide ini mencerminkan gagasan bahwa manusia mungkin hidup dalam realitas yang terbatas dan terdistorsi, tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Teori kedua adalah filsafat Kartesian. René Descartes adalah seorang filsuf Prancis pada abad ke-17. Juga mengeksplorasi ide bahwa realitas yang kita alami bisa saja merupakan ilusi yang dibuat oleh jin jahat yang menipu panca indera kita. Pemikiran ini berkontribusi pada gagasan bahwa yang kita anggap sebagai realitas bisa saja adalah sebuah konstruksi yang diciptakan oleh kekuatan eksternal. Teori ketiga adalah gnosticisme. Dalam tradisi gnostik, dunia material sering dianggap sebagai ciptaan ilusi oleh dewa palsu atau kekuatan jahat yang bertujuan untuk menjebak jiwa manusia dalam kebodohan. Pencerahan spiritual adalah salah satu caranya untuk terbangun dan melarikan diri dari ilusi ini. Peran elit global. Part 1. Identifikasi elit global. Elit global dalam konteks teori konspirasi The Matrix itu merujuk pada kelompok kecil atau individu yang diyakini memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar di dunia. Mereka dianggap sebagai pihak yang berada di balik layar, mengendalikan peristiwa global untuk kepentingan mereka sendiri. Kelompok ini mencakup berbagai sosok berpengaruh dari sektor-sektor tersebut. Bankir-bankir dari lembaga keuangan besar seperti Goldman Sachs, JP Morgan, Rothschild, dan Rockefeller seringkali disebut sebagai bagian dari elit global. Mereka dianggap memiliki kendali atas sistem keuangan global, termasuk perbankan sentral dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan juga Bank Dunia. Yang kedua, politisi berpengaruh. Tokoh-tokoh politik yang memegang posisi kekuasaan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Uni Eropa juga seringkali dianggap sebagai bagian dari elit global. Mereka diduga menggunakan kekuasaan politik mereka untuk memajukan agenda global yang dirancang untuk memperkuat kekuasaan mereka dan melindungi kepentingan mereka. Yang ketiga, tokoh bisnis yang besar. Ini kalian tahulah siapa ya. Pemimpin perusahaan multinasional besar seperti pemimpin perusahaan teknologi, Apple, Google, Amazon, Microsoft, dan konglomerat energi dianggap sebagai bagian dari elit yang mengendalikan sektor-sektor penting ekonomi global. Orang-orang seperti Bill Gates, Elon Musk, dan juga George Soros
seringkali menjadi pusat perhatian dalam teori konspirasi ini, di mana mereka dianggap bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai penggerak agenda global yang mencurigakan. Yang kedua, metode kontrol. Yes, lu bayangin saja, ketika lu berada di yang paling atas, apa yang lu mau? Lu bayangin aja ketika uang itu bukan menjadi masalah lagi untuk hidup lu. Apa yang lu mau? Yang pastinya itu adalah kontrol. Elit global diduga menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan populasi dan memastikan bahwa kekuasaan mereka tetap terjaga. Berikut ada beberapa metode yang sering disebutkan dalam teori konspirasi. Yang pertama, kontrol media. Jadi, media massa itu dianggap sebagai alat utama yang digunakan oleh elit global untuk membentuk opini publik dan juga mengendalikan narasi. Mereka diduga memiliki pengaruh besar atas perusahaan media besar di seluruh dunia, termasuk stasiun TV, surat kabar, dan juga platform digital. Melalui media, mereka diduga dapat menentukan berita apa saja yang mau disampaikan kepada publik. Ini membuat mereka mampu mengendalikan bagaimana masyarakat melihat dunia dan juga isu-isu global. Berita dan informasi yang disajikan kepada publik itu kebanyakan sudah dipilih dan juga dimanipulasi. Jadi jangan pernah 100% percaya pada media. Yang kedua, kontrol politik. Yes, jadi elit global diyakini memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah di banyak negara. Mereka diduga mampu mengendalikan pemilihan umum melalui pendanaan kampanye, lobi politik, dan juga manipulasi lainnya. Selain itu, mereka sering dituduh karena mengontrol beberapa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB, ya kan? Ada juga Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk memajukan agenda global yang menguntungkan mereka. Yang ketiga, kontrol ekonomi. Sistem ekonomi yang sudah ada, ya, sistem ekonomi global, termasuk pasar keuangan dan perdagangan internasional, diyakini berada di bawah kendali elit global. Mereka diduga menggunakan alat-alat ekonomi seperti kebijakan moneter, suku bunga, dan manipulasi mata uang untuk memperkuat kekuasaan mereka. Perbankan sentral, terutama The Fed, ya, Federal Reserve yang ada di Amerika Serikat, itu seringkali dianggap sebagai instrumen utama dalam pengendalian ekonomi global oleh elit. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga ini diduga bertujuan untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi global sesuai dengan keinginan elit. Yang keempat, kontrol teknologi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, elit global diduga menggunakan alat-alat teknologi seperti pengawasan massal, algoritma, dan juga kecerdasan buatan untuk memanipulasi dan mengontrol populasi. Platform media sosial atau mesin pencari seperti Google, ya kan, dan aplikasi digital itu dianggap seperti alat, ya, dianggap sebagai alat untuk mengumpulkan data pribadi, memprediksi perilaku, dan mempengaruhi opini publik secara masif. Ini gua ada sedikit tambahan, jadi banyak konspirasi itu tentang AI, ya kan. Kalau nggak salah itu ada AI yang udah lama sih, itu kalau nggak salah udah 20 tahun lalu, karena dulu itu pasti keluarkan itu untuk melawan pecatur yang paling hebat di dunia pada saat itu, tapi gue udah lupa siapa, ya kan. Dan pada saat itu orang yang paling jago main catur ini kalah dengan robot, kalah dengan AI. Dan ada beberapa konspirasi yang menyatakan bahwa ChatGPT dan AI lainnya itu sebenarnya udah ada sejak lama, tapi tiba-tiba saja dikeluarkan gitu. Dan gue juga gak tahu ini tujuan dikeluarkannya itu apa. Pokoknya untuk kalian anak-anak muda yang bisa berpikir, jangan waste your time, oke? Karena kita gak tahu nih kita kapan digantikan oleh AI. Banyak pekerjaan yang sudah mati digantikan oleh AI, digantikan oleh zaman, digantikan oleh sosial media. Jadi jangan pernah malas untuk belajar, karena kita tidak tahu. Dulu itu mungkin orang fight manusia dengan manusia, orang dengan orang, tapi sekarang itu kita akan melawan AI karena banyak pekerjaan yang akan digantikan banyak orang yang tidak akan dapat kerja lagi ke depannya. Di sini gua juga ada beberapa data, ya, data contoh nyata dari peran elit global. Yang pertama itu adalah krisis keuangan tahun 2008. Jadi krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2008 seringkali dilihat sebagai hasil dari manipulasi oleh bangkit-bangkit internasional dan elit keuangan. Mereka diduga menciptakan gelembung kredit untuk memperkaya diri sendiri, dan kemudian menggunakan bailout pemerintah untuk menyelamatkan institusi mereka saat krisis mereda. Dan kalian tahu gak sih, dulu pada saat krisis yang bailout itu siapa? Yaitu batu hitam. Banyak yang percaya bahwa krisis ini digunakan sebagai alat untuk memperbesar kekuasaan
dan kesenjangan ekonomi antara elit dan masyarakat umum. Harusnya kalian sadar lah ya, ketika krisis tahun 2008 itu terjadi, ya kan, banyak orang kaya yang semakin kaya, banyak orang miskin yang jatuh ke bawah. Jadi gak ada lagi nih ke depannya yang mendengar ini antara yang biasa-biasa ini menjadi lebih kaya, menjadi paling kaya, atau yang biasa-biasa ini akan menjadi miskin. Jadi gak ada lagi tengah-tengah. Jadi antara si kaya sama si miskinnya akan semakin jauh gapnya. Contoh kedua adalah perang Irak pada tahun 2003. Ya, perang Irak sering kali dianggap sebagai contoh bagaimana elit global menggunakan kekuatan politik dan militer untuk memajukan kepentingan mereka. Banyak teori konspirasi menyatakan bahwa perang ini tidak didorong oleh kebutuhan untuk melawan terorisme atau senjata pemusnah massal, tetapi oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya minyak di Timur Tengah. Selain itu, perang ini juga dianggap sebagai cara untuk memperluas pengaruh militer dan politik Amerika Serikat di kawasan tersebut, yang akhirnya menguntungkan elit global. Contoh yang ketiga adalah skandal Panama Papers pada tahun 2016. Pengungkapan dokumen Panama Papers pada tahun 2016 mengungkapkan bagaimana elit global termasuk politisi, pengusaha, dan tokoh masyarakat lainnya menggunakan jaringan perusahaan offshore untuk menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan mereka. Skandal ini sering digunakan sebagai bukti bahwa elit global tidak hanya mengontrol sistem ekonomi, tetapi juga menggunakannya untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan cara yang tidak adil dan juga tidak transparan. Jadi gua rasa tujuan mereka itu adalah untuk menciptakan sebuah realitas yang dikendalikan di mana masyarakat tetap berada pada kebodohan dan tidak keberdayaan. Sementara mereka yang berada di puncak piramida terus memperluas kekuasaan mereka dan juga pengaruh mereka terhadap kita. Kasus Timothy Ronak. Part 1. Siapa Timothy Ronak? Timothy Ronak adalah seorang anak muda yang sukses di usia mudanya. Dan beliau ini adalah seorang pebisnis, seorang investor, dan juga seorang content creator. Jadi gue ikuti Timothy Ronak ini sebenarnya udah lama. Dan ya, banyak yang gue pelajari dari dia juga, dari cara bisnis, ya kan, dari cara investasi Bitcoin, mengerti tentang blockchain, mengerti tentang kripto. Jadi gue belajar banyak sama orang ini. Gue ikuti dia pas dulu masih di TU. Dan pada saat itu dia masih investasi saham. Jadi gue ikuti dia udah ya 3 tahun lalu lah. Selain bahas tentang bisnis dan juga investasi, beliau ini juga sering memotivasi lah. Walaupun kata dia bukan seorang motivator, tapi gak apa-apa, gue sering termotivasi dengan perkataan dia. Dan Timothy juga berfokus pada pembahasan teori-teori konspirasi yang kontroversial dan seringkali menantang narasi resmi yang disajikan oleh media dan pemerintah. Ia dengan cepat menarik perhatian karena pendekatannya yang berani dan vokal dalam membahas topik-topik yang jarang diangkat oleh konten kreator lain. Timothy dikenal sebagai seseorang yang sangat skeptis terhadap otoritas dan seringkali menuduh elit global sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai kejadian yang dianggapnya sebagai bagian dari agenda tersembunyi untuk mengendalikan populasi dunia. Part 2. Konten yang kontroversial. Jadi di sini gue ada listkan beberapa ya. Jadi ini Timothy Ronak sering mengangkat topik-topik yang sangat kontroversial yang dianggap oleh banyak pihak sebagai menyenggol elit global dan struktur kekuasaan yang ada. Beberapa teori utama yang ia bahas meliputi yang pertama ya, konspirasi The Matrix. Timothy secara intensif mengeksplorasi gagasan bahwa dunia yang kita alami adalah ilusi yang diciptakan dan dikendalikan oleh sekelompok elit global. Ia seringkali membandingkan peristiwa-peristiwa dunia dengan alur cerita film The Matrix, menggambarkan bagaimana elit global menggunakan media, teknologi, dan ekonomi untuk menciptakan realitas palsu yang membuat masyarakat tak patuh. Yang kedua adalah kontrol media dan juga propaganda. Timothy mengklaim bahwa media massa adalah alat utama yang digunakan oleh elit global untuk mengendalikan opini publik dan memanipulasi pikiran masyarakat. Ia seringkali membongkar laporan berita, menunjukkan bagaimana narasi tertentu didorong oleh media untuk menutupi kebenaran atau mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah kejadian geopolitik dan perang. Dalam banyak videonya, Timothy membahas teori bahwa perang dan konflik global seringkali dirancang dan dimanfaatkan oleh elit untuk mencapai tujuan tersembunyi sebagai penguasaan sumber daya atau penguatan kontrol politik di kawasan tertentu. Ada beberapa poin penting yang mau gua bahas terkait hilangnya channel YouTube tersebut. Jadi yang pertama yang mau gua bahas itu adalah alasan resmi dari YouTube ya. Jadi YouTube mengeluarkan pernyataan bahwa channel Timothy ini dihapus karena pelanggaran terhadap kebijakan platform.
terutama berkaitan dengan penyebaran informasi yang dianggap berbahaya dan juga menyesatkan. YouTube menyebutkan bahwa beberapa video Timothy Ronan itu melanggar aturan tentang penyebaran teori konspirasi yang bisa memicu kekerasan atau menyebarkan disinformasi terkait isu kesehatan global. Namun banyak yang meragukan alasan resmi ini, terutama masih banyak konten kreator lain yang suka membahas tentang hal ini, tapi ya tidak kenapa-napa, akunnya masih aktif aja. Yang kedua, adanya kemungkinan tekanan eksternal. Jadi meskipun tidak ada bukti langsung ya, banyak yang menduga bahwa tekanan eksternal dari pihak tertentu mungkin berperan dalam penghapusan channel Timothy Ronan ini. Mereka percaya bahwa elit global melalui lobby atau pengaruh di perusahaan teknologi dapat mempengaruhi keputusan platform seperti YouTube untuk menghapus konten yang dianggap mengancam kepentingan mereka. Ini juga ada beberapa spekulasi dan juga teori konspirasi ya. Jadi para subscribernya, para followersnya Timothy Ronan ini dengan cepat menyimpulkan bahwa penghapusan channel YouTube-nya ini merupakan hasil dari tekanan elit global yang merasa terancam oleh konten yang ia buat. Mereka percaya bahwa konten-konten Timothy selalu berbahaya karena mengungkap kebenaran yang coba ditutup-tutupi oleh elit. Beberapa penggemar Timothy bahkan klaim bahwa ada tanda-tanda Timothy sedang diawasi sebelum channel YouTube-nya ini dihapus. Jadi memang pas beberapa majingo terakhir ya, itu memang dari Timothy Ronan ada mengungkapkan bahwa itu dia sedang ada tekanan, sedang ada masalah, sedang ada ancaman juga, tapi memang tidak semua masalah dia ceritain secara publik ya. Jadi menurut gua ya, kasus Timothy Ronan ini menjadi salah satu contoh yang sering disebut dalam komunitas teori konspirasi sebagai bukti bahwa apa upaya sistematis untuk membungkam suara-suara yang mencoba mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Jadi kasus Timothy Ronan ini bisa menjadi salah satu contoh ya yang sering disebut dalam komunitas teori konspirasi sebagai bukti bahwa ada upaya sistematis untuk membungkam suara-suara yang mencoba mengungkapkan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Penghapusan channel YouTube-nya Timothy ini semakin memperkuat keyakinan dalam teori The Matrix ya. Memang kita semua itu berada di bawah kontrol yang tidak terlihat. Gua gak tahu sekarang Timothy masih ada pakai TikTok atau enggak, karena dulu gua kan ikuti Timothy itu dari TikTok dulu, ya kan. Dan dia itu merupakan investor pertama lah kayaknya yang bahas tentang investasi di TikTok, karena pas zaman itu TikTok itu masih banyak yang joget-joget. Jadi dulu Timothy aktifnya di TikTok dulu sampai akun TikToknya terakhir pun hilang juga, dihapus. Jadi kesimpulannya adalah kehidupan kita yang ada sekarang di belakang itu ada yang mengatur, oke? Dan please untuk kalian yang memang lagi sekolah, yang memang lagi kuliah, belajar dengan baik, karena kalian mungkin kedepannya akan digantikan oleh AI. Tapi ya selagi kalian masih bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, kalian sampai kapanpun pasti akan ada rezekinya. Jadi itu yang gua pegang, prinsip yang gua pegang ya. Dan juga jangan terlalu banyak wasting time, karena muda itu cuma sekali ya. Ini jadi kayak Bang Ogut sih jadinya. Intinya muda itu cuma sekali, jadi jangan pernah waste your time ya. Kalau memang kalian mau entertain, silahkan entertain, tapi perbanyak waktu kalian untuk cari ilmu dan juga cari uang pastinya. Dan yang terakhir yang gua mau sampaikan untuk kasus yang Timothy Ronan ini adalah ya intinya kan akunnya pun udah kembali ya kan. Dan gua sangat respect dengan Timothy karena beliau ini udah mencerdaskan banyak orang lah yang di Indonesia nih. Mungkin bagi dia belum cukup, tapi jujur aja Timothy itu sudah banyak mengajarkan orang ya kan, sudah banyak menginspirasi orang. Walaupun ada beberapa dari dia yang gua juga kurang setuju dari cara dia mungkin ya. Kalau kita nonton Magicon itu kan biasanya lebih sering kayak gimana ya, kayak nengok-nengok orang ya, tapi itu pun gak masalah sih karena itu kan memang karakternya gitu ya. Dan ya, congrats untuk Timothy Ronan, semoga bisa menginspirasi bangsa. Untuk kalian yang rasa bermanfaat dengan video kali ini, gue ucapin terima kasih karena kalian sudah nonton sejauh ini. Jadi gue syutingnya nih ini udah mau jam 3, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini ya. Udah mau jam 3 pagi lebih tepatnya. Dan ya semoga kalian bisa terhibur dengan video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga ya subscribe di channel ini karena sangat membantu gua. Thank you for watching this video guys, and see you in the next video.